Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Shalom teman-teman, ada yang beda ya? Kakak mau teman-teman tebak nih, kira-kira siapa sih yang lagi bicara? Siapa sih? Kakak Astrid. Kita buktikan sama-sama ya. Hayo, siapa yang salah? Siapa juga nih yang benar? Ya, hari ini bersama dengan Kakak Jessica dan Kakak Abi. Apa kabarnya teman-teman? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Kita mulai ibadah kita sama-sama ya. Kakak jemput teman-temannya supaya bangkit berdiri dan kita membacakan Mazmur 91 ayat yang pertama hingga ke-16. Sudah siap Alkitabnya teman-teman? Kita baca sama-sama ya. 3, 2. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbalos, dan terhadap penyakit berjalan dalam gelap, terhadap penyakit murah mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab Dia akan perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memulaikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Sekarang sikap doa
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pagi yang Kau berikan, pagi yang indah Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan biar selama ibadah berlangsung Engkau memberikan kami ketenangan Tuhan, agar kami dapat fokus beribadah, agar kami tidak bermain-main dan sungguh-sungguh Tuhan. Selama pujian kami bersemangat Tuhan, selama penyembahan kami dengan sungguh-sungguh, dan bahkan firman juga kami dengan fokus, hingga pada akhirnya kami akan berdoa Tuhan. Lindungilah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, semuanya sudah bangkit berdiri, kita akan mengucapkan restorasi Pondok Daud ya. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dengan semangat kita puji Tuhan ya teman-teman. Kita gunakan tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk puji Tuhan. Gak ada yang sakit ya teman-teman. Jadi kita harus bersemangat. Kita harus puji Tuhan dengan sukacita. Tidak
memuji Tuhan menggunakan kaki kita, tangan kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama ya teman-teman. Persilakan semuanya duduk kembali. Kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita dan kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kecil ini, mulut kecil.
Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman-Nya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah anak-anakmu ini taat dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan membawa firman. Biarlah apapun yang disampaikan semuanya sesuai dengan keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman semuanya, kita sudah memuji, kita sudah menyembah. Saatnya sebelum kita masuk dalam firman, kita bersama-sama akan menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita terdapat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Nah, buat teman-teman semuanya yang sudah mendapatkannya, bersama-sama dengan Kakak Astri ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sekali lagi ya teman-teman, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke teman-teman semuanya, kita sudah menyembah Tuhan dan sudah menghafal ayat hafalan. Saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman semuanya. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian, penyembahan, bahkan teman-teman sudah menghafal ayat hafalan kan teman-teman? Nah, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan kita minggu ini. Tapi sebelum itu kakak dia mau tanya nih teman-teman. Teman-teman ingat gak firman Tuhan minggu kemarin yang dibawakan sama Bunda Eking itu loh? Ayo teman-teman ingat gak? Nah, betul sekali teman-teman, firman Tuhan kita minggu kemarin bercerita tentang Maria dan Marta, dan yang berkesimpulan tentang kita harus mengutamakan kegiatan rohani daripada kegiatan dunia kan teman-teman. Nah langsung saja ya kita masuk dalam firman Tuhan kita minggu ini. Firman Tuhan minggu ini terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai Kejadian pasalnya yang ke-8. Nah dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai 8 ini bercerita tentang Nuh. Langsung saja ya teman-teman. Nah, saat Adam dan Hawa dan Kain dan Habel jatuh dalam dosa teman-teman, manusia mulai bertambah banyak. Mereka memenuhi bumi, tapi mereka hidup dalam dosa teman-teman. Saat itu ada satu keluarga, mereka masih taat, mereka setia melayani Tuhan. Saat mereka taat dan setia melayani Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Saat itu teman-teman, Tuhan berencana untuk menghilangkan manusia dari muka bumi. Tetapi karena Tuhan mengasihi Nuh, karena Nuh taat dalam melayani Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Nuh dan berbelas kasih terhadap Nuh. Tuhan pun berfirman kepada Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun batra yang sangat besar. Saat Tuhan menyuruh Nuh, Tuhan memberitahu Nuh ukuran kamar-kamar yang harus dibuat, dan Nuh akan melakukannya sesuai dengan apa perintah Tuhan. Setelah Tuhan berfirman pada Nuh, Nuh beserta anak-anaknya, mereka mulai membangun batra itu teman-teman. Nah, di batra itu ketika mereka membangunnya, ada segerombolan orang-orang yang datang untuk melihat Nuh. Ketika mereka melihat Nuh teman-teman, nah saat itu mereka mulai mengejek Nuh dan anak-anaknya. Mereka memberitahu Nuh bahwa Nuh gila. Tapi tidak teman-teman, karena Nuh taat sesuai dengan apa perintah Tuhan. Saat Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Nuh melakukannya sama seperti yang Tuhan perintahkan teman-teman. Ketika orang-orang itu mengejek Nuh, Nuh berbalik dan
menegur mereka teman-teman. Nuh menyuruh mereka untuk bertobat dan kembali pada Tuhan. Ketika batra itu hampir selesai teman-teman, orang-orang mereka masih tetap melakukan dosa. Mereka masih hidup dalam kejahatan. Ketika batra itu selesai, Tuhan pun menyuruh Nuh untuk mengumpulkan semua hewan-hewan. Tuhan menyuruh Nuh untuk menaikkan 2 pasang hewan dari setiap hewan-hewan, naikkan ke atas batra itu. Dan Nuh beserta keluarganya pun ikut naik dalam batra itu teman-teman. Ketika hewan-hewan Nuh, anak-anak Nuh, dan istri dari anak-anak Nuh mereka naik teman-teman, batra itu pun ditutup. Dan seketika itu juga hujan lebat turun. Nah teman-teman, hujan lebat itu berlangsung selama 40 hari 40 malam teman-teman. Setelah itu hujan pun berhenti. Dan lewat beberapa hari, Nuh mengeluarkan seekor burung gagak untuk melihat keadaan teman-teman. Tetapi burung gagak itu terbang dan tidak pernah kembali pada Nuh. Tak lama kemudian, Nuh mengeluarkan seekor burung merpati. Burung itu pergi, tapi dia kembali dan tidak membawa apa-apa teman-teman. Setelah lewat 7 hari lamanya, Nuh pun melepaskan satu burung lagi, itu burung merpati teman-teman. Saat burung itu terbang, dia kembali membawa ranting pohon dari buah zaitun teman-teman yang segar. Dari situ Nuh tahu bahwa sudah ada tanah yang kering. Kemudian setelah beberapa hari teman-teman, Nuh melepaskan burung merpati lagi. Saat Nuh melepaskannya, burung itu tidak kembali teman-teman. Nah, dari situ Nuh tahu bahwa tanah sudah kering. Saat itu juga setelah beberapa hari teman-teman, Tuhan pun menyuruh Nuh untuk membuka pintu batra. Dan hewan-hewan beserta keluarga Nuh pun akan keluar dari batra itu. Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari batra teman-teman, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah melindungi mereka teman-teman. Dan saat itu mereka membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan seketika itu juga teman-teman, muncul pelangi tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Nah teman-teman, itu saja firman kita. Kita akan langsung masuk dalam kesimpulan ya teman-teman. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk dalam kesimpulan kita. Kesimpulan kita adalah kita belajar dari Nuh teman-teman. Saat Nuh taat melakukan firman Tuhan, Tuhan menyertai Nuh sampai pada akhirnya. Dalam kehidupan kita teman-teman, kalau kita mau taat dengan firman Tuhan, kita taat beribadah kepada Tuhan, kita taat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kebaikan, mengasihi, Tuhan pasti menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Nah teman-teman, itu saja kesimpulan kita. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dah. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita akan berdoa sama-sama. Kakak Abi minta teman-teman sikap doanya ya teman-teman. Mari kita setelan doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Kota Sorong Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat tangan buat Kota Sorong Tuhan. Tuhan, berkati Kota Sorong Tuhan, jagai lindungi Kota Sorong Tuhan, agar Kota Sorong Tuhan bukan menjadi kota bajingan Tuhan, malah menjadi kota berkat bagimu Tuhan. Tuhan, menangkan jiwa-jiwa yang ada di Kota Sorong Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan, agar jiwa-jiwa di Kota Sorong ini bisa berdampak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Kami terus bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau pulihkan Tuhan anak-anaknya Tuhan, bahkan generasi muda yang ada di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah anak-anak yang tidak memiliki orang tua, anak-anak yang hanya memiliki satu orang tua, biarlah Engkau menjadi orang tua bagi mereka, Engkau berada bersama mereka terus Tuhan. Kami berdoa bagi generasi Yeremia Tuhan, biarlah
Muncul anak-anak yang berkata ya bila itu ya dan tidak bila itu tidak Tuhan. Biarlah ekonomi yang ada di Indonesia ini Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah Indonesia terus ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Para pemimpin-pemimpin dan semua yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahannya Tuhan. Biarlah Engkau mau turut campur tangan Tuhan. Biarlah setiap orang yang menduduki sistem pemerintahan Tuhan, biarlah Engkau mau berikan nikmat marifat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah mereka mau memimpin setiap bangsa-bangsa Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mau kami bawa Tuhan bangsa-bangsa ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berkati bangsa Israel Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat yang terbaik Tuhan Kau limpahkan buat bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap bangsa-bangsa dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau berdoa juga Tuhan buat seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari kami pujian, penyembahan, hingga kami telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Apa yang kami berikan, apa yang kami kasih kepada Engkau Tuhan, biarlah semuanya layak dan berkenan hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu semakin mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang taat, yang mau selalu tunduk dan taat kepada Engkau Tuhan. Biarlah anak-anak ini menjadi dampak di sekolah mereka, di dalam keluarga mereka, bahkan di lingkungan mereka sekitar Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, bahkan keluarga mereka. Kami yakin dan percaya ada berkat-berkat Tuhan, bahkan ada pemulihan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semuanya. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas hari ini mau mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan